Salam, perkenalkan nama saya Darni Lunokas dan teman saya Desri Amineno. Kami dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Video kali ini kami akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk dalam pendidikan anak usia dini. Nah, topik yang kami bahas yaitu pengertian sumber belajar pada suatu lingkungan dan metode. Nah, pengertian sumber belajar pada suatu lingkungan. Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pengertian secara umum adalah proses interaksi antara peserta didik atau siswa dengan pendidikan atau guru. Sumber belajar pada suatu lingkungan belajar meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Nah, kecerdasan dapat dilihat dari berbagai pendekatan, yaitu pendekatan teori belajar, pendekatan teori neurobiologis, pendekatan teori psikometri, dan pendekatan teori perkembangan. Nah, kecerdasan menurut Howard Gardner adalah kemampuan yang mempunyai 3 komponen, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan permasalahan baru, dan menciptakan sesuatu. Nah, pendidikan sangat penting bagi kehidupan atau masa depan seorang anak. Oleh sebab itu, orang tua perlu memiliki sekolah yang dapat membangun kecerdasan anak usia dini. Usia dini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentuk karakter dan kepribadian anak. Usia dini juga merupakan suatu ketika anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Maka pendidikan atau guru PAUD dalam memberikan kegiatan pembelajaran berupaya untuk menstimulasi bimbingan dan mengasuh anak sehingga dapat meningkat kreatif anak. Menurut Gardner, kecerdasan majemuk masih dapat dikembangkan dan bukan sesuatu yang sudah mati. Kecerdasan majemuk adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan. Namun yang terjadi pada masa sekarang adalah masih ditemukannya dalam dunia pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan adalah masa banyaknya pola pikir tradisional di dalam proses pembelajarannya, yaitu sekolah hanya menekankan kemampuan matematika dan bahasa. Kenyataan ini senada dengan yang diungkapkan oleh Seto Mulyandi, seorang praktis. Berdasarkan konsep majemuk, kecerdasan majemuk, setiap anak memiliki 9 kecerdasan. Ada kecerdasan yang berkembang baik, cukup, dan kurang. Anak dapat mengembangkannya hingga ke tingkat memandai. Kecerdasan itu bekerja sama untuk mewujudkan kegiatan sehari-hari. Setiap anak memiliki berbagai cara untuk menunjukkan kecerdasannya. Teori kecerdasan majemuk
ditemukan dan dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang ahli psikologi perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat. Ia mulai menuliskan pasangannya tentang kecerdasan majemuk, dan bukunya berjudul Fragments of Mind pada tahun 1983. Kemudian pada tahun 1993 mengaplikasikan bukunya yang berjudul Multiple Intelligence setelah melakukan banyak penelitian dan implikasi kecerdasan majemuk di dunia pendidikan. Slide yang berikut, kekeliruan besar jika setiap kenaikan kelas. Yang kedua, prestasi anak didik diukur dari kemampuan. Yang ketiga, matematika dan bahasa bagi anak usia dini. Yang keempat, bermain adalah realisasi perkembangan diri. Yang kelima, dari kehidupan anak yang dapat tumbuh dan berkembang melalui berbagai kegiatan. Yang keenam, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Slide yang berikut, awal kegiatan penelitian dilakukan adalah pertama, ketua penelitian meminta izin kepada kepala sekolah taman kanak-kanak untuk melaksanakan kegiatan penelitian di sekolah taman kanak-kanak. Setelah mendapatkan izin, barulah penelitian. Melakukan observasi kegiatan pelajaran dengan subjektif yang teliti adalah pendidikan atau guru kelas. Slide yang berikut, metode penelitian kualitatif ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta diterapkan pada berbagai masalah. Metode penyelidikan kualitatif bertujuan pada pemecahan masalah yang ada pada masalah. Sekarang dalam pendidikan ini, ketua penelitian tentang pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk dalam pendidikan anak usia dini. Adapun data yang digunakan yaitu hasil dari pengisian kepada pendidikan taman kanak-kanak. Data yang diperoleh merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pendidikan dalam pelajaran. Pendidikan diharapkan kreatif dalam setiap kegiatan pelajaran. Adapun data yang diperoleh merupakan hasil yang dilakukan penelitian melalui kuesioner kepada pendidikan yang ada di taman kanak-kanak. Kegiatan penelitian melakukan wawancara langsung dan tidak langsung dengan subjek yang diteliti berjumlah 10 orang pendidikan taman kanak-kanak. Slide yang berikut, pelajaran taman kanak-kanak bukan merupakan sekolah, akan tetapi tempat yang menyenangkan bagi anak usia dini. Oleh karena itu, taman kanak-kanak merupakan awal pendidikan sekolah yang memberikan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Selain itu, taman kanak-kanak juga merupakan tempat yang mampu memberikan dorongan atau motivasi kepada anak agar berani dan mandiri, dapat merangsang anak untuk mendapatkan pengalaman yang bermanfaat bagi perkembangan dirinya secara optimal
usaha dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki anak selalu berdasarkan unsur bermain sambil belajar. Dari materi kami, terima kasih.